Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, Ramayai Imran Rashidi Ibnu Abdillah Al-Katibi, beliau selaku founder KBRA Pusat atau sebagai pimpinan besar Pusat KBRA Indonesia, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Ali sebagai penasehat KBRA PC Tanah Laut, bapak-bapak dan rekan-rekan praktisi KBRA PC Tanah Laut yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita melaksanakan rangkaian acara ruqyah masal pada malam hari ini, kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita sekalian berkumpul di tempat yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, sehingga kita yang selalu mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sini kami mewakil daripada teman-teman praktisi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerelaan hadirnya para jamaah sekalian yang dengan ikhlas hati untuk bersama-sama memohon kepada Allah Ta'ala atas kesembuhan diri kita masing-masing. Adapun acara pada malam ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka Fatihah ini kami mohonkan kepada Bapak Yai, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lidzikapul tabikul usul. نوينا كمنا وأسلافنا ورجلنا ومشايخنا في بداية المجلس على هذه النية كن صالحة جلوة كل خير دافة كل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat hajat kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit yang ada di diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami mohon dengan keikhlasan dan keridhaan beliau Al Habib Ali untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan kepada beliau, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul awwalina wal akhirin, al-qail utlubul ilma walabisin, wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin al-mayamin wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, asatid wal asatidah,
wabil khusus Kiai Imran atau yang biasa saya panggil dengan panggilan Ustadz Imran, karena beliau ini adalah senior saya waktu di pondok dulu, sekaligus juga pernah ngajar saya, pernah jadi ustadz saya, dan namanya ustadz nggak ada mantan, terus ustadz. Ala kulli hal, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beberapa rangkaian acara di Kalimantan Selatan beliau berkenan berkunjung ke kediaman kami, ke aula Majelis Al-Muawanah beserta rombongan. Jazakumullah khair, terima kasih kepada mereka semua yang telah mengaturkan semua ini, dan kepada hadirin wal hadirat yang berniat baik, berniat untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan zikir-zikir, mendengarkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sepulang dari majelis ini, dari tempat ini, diberi oleh Allah kesempurnaan sehat dan afiah. Dan juga untuk Ustadz Imran juga kita doakan semoga beliau sehat wal afiah. Alhamdulillah, tadi kita juga sempat ikut pelatihan di, ya walaupun setengah hari karena pagi tadi pas istirahat dan ada tamu. Ala kulli hal punya kesempatan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat luar biasa. Dan kita pada malam ini insya Allah duduk bersama di sini mendengarkan nasihat, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir, dan juga salat ala Nabi Muhammad SAW. Insya Allah setelah kita mendengar nanti, hati kita pun akan menjadi terang dan bahagia. Karena orang itu kalau nggak dengar bacaan Quran, apalagi nggak dengar sama sekali, sulit tambah iman. Karena orang mukmin itu salah satu cara dan salah satu hal yang membuat imannya bertambah adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau diperdengarkan Al-Quran tambah iman. Oleh karenanya saya meminta dan juga saya berharap kepada semuanya untuk niat yang baik semua, dan niatkan yang saleh, yang salehah semua, agar kita betul-betul mendapatkan hal yang maksimal yang kita dapatkan di sini. Karena memang ruqyah ini sendiri anjuran Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari di rumah salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, ada seorang jariyah. Dilihat sama Nabi Muhammad SAW, wajahnya orang ini gelap gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, ru'yah dia. Karena sebabnya dia punya pandangan, yaitu al-ain. Karena dia punya pandangan ain, jadi suruh ru'yah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ruqyah itu manfaatnya banyak, bukan serta-merta urusan jin, tapi juga untuk kesehatan kita. Karena ketika kita mendengarkan hal positif, maka hal yang positif dari tubuh kita pun juga bergerak. Sama seperti halnya air. Kan pernah diteliti tuh sama peneliti Jepang. Kenapa sih umat Islam itu baca doa? Air dibacakan doa. Ternyata air itu ketika dibacakan doa memiliki molekul kehidupan sehingga menjadi energi positif. Nah, tubuh kita ini paling banyak isinya apa? Oleh karenanya kalau kita dibacakan hal-hal yang positif, maka tubuh kita akan positif. Nah, itu penting. Oleh karenanya kegiatan yang semacam ini, apalagi saya kenal lama tentang dengan Ustadz Imran atau Kiai Imran, ini hal yang sangat saya pun antusias ketika ada mendengar di Tanah Laut berdiri satu DPC ya. Dan saya diminta untuk jadi penasehat, saya bilang siap, kenapa tidak? Karena beliau juga satu guru dengan kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, dan semoga kita semua dengan niat yang baik, kita nanti mendengarkan bacaan-bacaan ini, kita insya Allah tambah taat kepada Allah,
tambah semangat kepada Allah, hati kita bersih, tambah mahabbah sama Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua pulang membawa keberkahan dan kesehatan, keafiatan insyaallah. Cukup dari saya hal itu, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu prakata tentang apa itu ruqyah kembali akan disampaikan oleh beliau Romo Yai Imron Rasyidi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tu'afina minal balaya wal asam wa tasfina minal amradi wal asqam wa tuballighna asal ghayati wal maram wa taj'aluna mimman yarahu fil yaqdati wal manam. Allahumma ukhrisna bi ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alina falanahliku anta siqatuna wa raja'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Habibun al-Karim Al-Habib Ali bin Idrus Barakwan, juga Ketua PC Tanah Laut Ustadz Ibnu Mubarak, Ketua PW Ketua PC Banjarbaru Ustadz Muhammad, dan para tim KBRA seluruh Kalsel yang hadir di sini, juga para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di majlis yang baik ini, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang mungkin kita belum sempat servis zahir batin, karena manusia ini perlu diservis. 11 bulan dia melakukan secara zahirnya makanan-makanan mungkin yang berbahaya, kegiatan-kegiatan yang berbahaya, maka di 1 bulan full kita diberi kesempatan untuk servis jasad, yaitu berpuasa, menahan dari makanan dan minuman, juga syahwat di siang hari sampai batas maghrib, cuma setengah hari, enggak full 24 jam. Dan itu 1 bulan penuh, sehingga banyak menetralisir penyakit-penyakit di dalam tubuh kita, banyak membuang toksin-toksin di dalam tubuh kita, sehingga jasad kita ini sehat. Itulah sebab Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Demikian juga bukan servis jasad saja, juga servis batin kita, hati kita, ruh kita. Bagaimana kita cara mengolah hati, bagaimana cara kita menjaga hati kita dari buruk sangka, dari empati terhadap saudara, tidak ada perhatian peduli sesama muslim, dari amanat, disiplin diajarkan di bulan puasa full. Maka bagi kita orang awam yang enggak ada servis setiap bulannya, yang orang-orang soleh hampir setiap hari servis, tapi kita orang awam ini enggak ada kesempatan, duniawi terus.
Maka kesempatan kita di bulan Ramadan gunakan dengan sebaik mungkin, terlebih menjelang-jelang bulan Ramadan hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir seperti ini. Tujuannya menservis diri supaya enggak kaget nanti memasuki bulan Ramadan, enteng ruh dan jasad kita, begitu. Makanya slogan di KBRA itu terapi jasmani dan olah hati. Bukan cuma dia panik kalau jasadnya sakit, bukan cuma dia khawatir jasadnya sakit, paru-paru, asma, vertigo, tapi hatinya yang hampir setiap hari bahkan setiap saat penuh dengan penyakit, dia nggak panik. Padahal bukan jasad nanti yang ketemu Allah, bukan zahir kita yang ketemu Allah, bukan pangkat kita yang ketemu Allah, tapi ruh kita, hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat anak dan harta kecuali yang membawa hati yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih panik karena di kuburan selesai penyakit jasad, tapi kalau penyakit hati enggak selesai, dibawa terus sampai hari kiamat, sampai Allah bersihkan kita di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus lebih perhatian dengan hati, jangan cuma fisik. Nah, majelis seperti ini, ruqyah ini bukan cuma menetralisir atau mengobati penyakit-penyakit jasad saja. Sihir, santet itu termasuk bukan penyakit rohani, itu jasad itu. Itu jasad, penyakit jasmani itu. Karena Nabi juga pernah kena. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa di sini menurut Imam Fakhr Razi, pengarang tafsir Ar-Razi, itu syifa itu lil amradil rohaniyah wal amrad al jismaniyah. Untuk penyakit rohani ada dua: akidah yang batil, akhlak yang tercela. Penyakit jasmani ya penyakit-penyakit medis dan juga non medis seperti santet dan sebagainya, itu termasuk bagian penyakit jasmani, bukan penyakit rohani. Penyakit rohani ini akidah, akhlak tercela. Maka bacaan doa-doa dari Al-Quran, hadis, zikir dan lain sebagainya, sholawat, itu adalah syifa, mengobati penyakit rohani dan jasmani. Persiapan masuki bulan Ramadan, kita niatkan servis malam ini. Yang punya penyakit baik itu medis non medis, niatin di sini tabarruk dengan Al-Quran, nggak ada lain. Ngambil barokahnya Al-Quran, dengarkan baik-baik biar nanti enteng baca Qurannya di bulan Ramadan, syukur-syukur bisa menghatamkannya. Kemudian niatkan juga untuk istisqa, yaitu pengobatan dengan Al-Quran, baik penyakit dari penyakit jasmani dan penyakit rohani. Juga diniatin untuk jami'il hajat, karena ruqyah ini bukan cuma untuk penyakit jasmani dan rohani, tapi juga li jami'il hajat, untuk semua hajat. Hajat punya utang banyak, bismillah niatin di sini Allah permudah. Hajat nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah, nggak punya anak, kerja susah, kerja selalu rugi dan lain sebagainya, niatin hajat-hajat itu dengan bertabaruk mendengarkan Al-Quran. Servis juga niatin buat saudara-saudaranya atau keluarganya yang nggak hadir, ya, disambungkan dengan hatinya, maka insya Allah sampai. Karena itu doa bidhahril ghaib. Kalau doa bidhahril ghaib mustajab kata Nabi SAW, ya.
Da'watul mar'i li akhihi, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doanya seseorang itu kepada yang lain tanpa sepengetahuannya, maka itu mustajab. Makanya kita diajarkan oleh Allah setiap salat ihdina, supaya kita ingat saudara. Ya Allah, berilah kami petunjuk, keluarga kamu, orang tua, suami, istri, anak, sahabat, tetangga, bahkan orang yang jahati kamu, masukkan dan libatkan dalam kalimat ihdina, ihdinas siratal mustaqim. Jangan lisan baca ihdina, hati ihdini, begitu. Itu kalau salatnya ingat ketika baca Fatihah, apalagi kalau nggak ingat setiap salat, Masya Allah. Kemudian juga yang punya majelis, yang punya warung, yang punya lembaga, kantor, pondok, madrasah, diniatkan juga untuk mentransfer Al-Quran ini ke sana. Power atau barokahnya diniatkan ke tempat atau rumahnya kok panas, berantem terus sama istrinya, ngomongnya kasar sama istri, giliran ngomong sama istri tetangganya lembutnya, Masya Allah. Ya, ini mungkin ada gangguan gaib yang kamu nggak tahu juga, ya, karena Allah sudah nyebut ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka ini belajar ilmu sihir yang bisa mencerai beraikan pasangan suami istri. Ini Allah nyebut sendiri dalam Al-Quran. Artinya kita waspada gitu. Ada gangguan yang semacam itu, gangguan pasangan suami istri yang harmonis tiba-tiba saling membenci, akhirnya cerai. Itu sihir kadang-kadang, ya, karena Allah nyebutkan itu, maka kita harus waspada, ya. Kemudian juga air nanti yang pengen bawa atau nanti di sini pengen beli, ini bisa diminumkan pulang, bawa pulang, dicampur di 1 galon, minum 1 keluarga. Atau bisa nanti sebagiannya dituangkan di kolam mandi, sehingga 1 keluarganya itu mandi dengan air yang dicampur dengan air ruqyah. Ini penting sekali soalnya. Ada orang, kami diundang, kemudian dia bercerita bahwa kakaknya yang laki habis meninggal dunia 2 bulan yang lalu karena vertigo. Sudah di ronsen, ada penyumbatan. Ketika dioperasi, dokternya nggak menemukan penyumbatan, malah pendarahan, meninggal dunia 3 hari setelah operasi. Nah, adiknya yang perempuan yang ngundang kami ini sama gangguannya vertigo juga, mirip, sampai pingsan dia. Dia nggak mau ke dokter trauma, bukan kita anti dokter. Ya, saya semua keluarga juga ke dokter karena Nabi juga menganjurkan itu. Nabi juga punya dokter dari kalangan Yahudi. Nah, kemudian beliau ini saya minta air, diambilkan air mineral dan saya bacakan Fatihah, doa ini terus saya tiup dan saya suruh minum. Diminumlah oleh si perempuan ini. Baru turun dari tenggorokan airnya, dia reaksi muntah. Kita bantu mukul-mukul punggungnya, semakin banyak muntahnya, bahkan keluar lendir dari hidungnya. Ada bercak-bercak darah juga. Akhirnya selesai, berapa menit dia istirahat, kita tanyakan gimana vertigonya. Subhanallah, dia kaget, ternyata vertigonya langsung hilang. Saya tanya, itu kakak kamu yang meninggal dunia operasi habis berapa? 51 juta lebih, ya. Nah, air ini harganya berapa? Paling 3.000. 3.000, 5.000 paling mahal. Tapi ini karena dia nggak tahu, habis 51 juta, bahkan nyawanya hilang. Artinya ada penyakit-penyakit yang seolah-olah ini medis, tapi gangguannya penyebabnya non medis. Itu nggak bisa diingkari. Banyak kejadian seperti itu, ya. Banyak juga kejadian seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan,
Aksaru mayyamutu ba'di ba'da qada'illahi bil ain. Kebanyakan umatku meninggal dunia di akhir zaman itu karena penyakit ain. Nah, kebanyakan Nabi mengatakan sepertinya di sahih ini. Maka kita waspada dengan penyakit-penyakit yang seperti itu. Kemudian pian nanti mendengarkannya itu syaratnya merem. Ya. Merem tapi jangan tidur. Ya, apalagi pules. Ya. Bacain ruqyah tidur, kamu nonton film nggak tidur. Nah, kemudian ikuti instruksi dari kami. Ya, udah dikasih kantong plastiknya masing-masing. Nah, itu buat oleh-oleh pulang nanti. Nanti pean kalau disuruh pegang keningnya masing-masing. Tapi sambil merem. Kalau disuruh pegang dada, pegang dadanya masing-masing. Kalau disuruh pegang perutnya masing-masing. Kalau disuruh dorong ke atas dari perut, maka dorong dari perut ke dada sampai tenggorokan, diulang-ulang. Niatkan mengeluarkan penyakit zahir dan batin. Ya, baik medis ataupun non medis. Nanti kalau mau muntah, pean muntahkan di kantong plastik. Ya. Jangan sampai hilang, ya, takutnya muntah di sebelahnya, bahaya. Dan kalau mau muntah jangan sungkan, jangan ditahan-tahan. Biarkan saja, kami udah biasa melihat muntah. Mau muntahnya keluar paku, semen, pasir, pacul, batako, genteng, enak nyumbang pondoknya Habib kan begitu. Ya. Syukur-syukur muntahnya keluar intan, emas, perak, mutiara, ATM, sama pin-pinnya sekalian. Karena panitia yang ngambilin, pean kan merem semua. Ya. Kemudian jangan kepo. Biasanya ibu-ibu kepo. Ada yang muntah ngelirik. Siapa yang muntah? Wah, tetangga sini, syukur kamu muntah. Nah, jangan. Ya, fokus dirinya masing-masing. Ada lagi yang ngobrol, pean muntah apa? Lontong, pean sate. Wah, ini catering biasanya. Ya, fokus dirinya masing-masing. Begitu. Ini yang belakang dengar ibu-ibu? Ya, ulun kada bisa ngomong bahasa Kalsel ini. Bahasa Indonesia paham ya? Baik, ulun tanyakan lagi. Yang ibu-ibu pengen datang ke sini nih pengen sembuh apa pengen kesurupan? Pengen sembuh apa pengen teriak-teriak? Pengen sembuh apa pengen marah-marah? Pengen sembuh apa pengen jerit-jerit? Janji Bu ya? Awas, jangan ada dusta di antara kita. Yang lakian juga sama, ya, terutama anak-anak muda ini. Pengen datang ke sini nih pengen sembuh apa pengen jadi buaya? Pengen sembuh apa pengen jadi macan? Buang semua yang diisi, buaya, macan, tikus, curut, ya. Pengen ini bukan kebun binatang, udah jelek mukanya, isinya jelek pula. Jangan, awas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini korban nonton sinetron Angling Dharma. Ya. Ya. Dibuang, diikhlasin, nggak baik. Nanti pas sakaratul maut itu susah. Dia syahadatnya berat. Kalau dia punya yang begitu-begituan, ya. Ulun nggak mau, tapi ini dari turunan. Kamu niatkan dari sekarang putus. Insya Allah putus. Ya Allah, hamba niat memutuskan semua jin yang masuk ke tubuh hamba melalui datuk-datuk hamba yang dulunya ada bermain dengan khodam itu ya, itu putusin niatnya. Insya Allah putus dengan izin Allah. Baik, udah siap semuanya? Untuk tim nggak kelihatan kemana ya?
Hah? Malah ngumpul di sana semua. Saya pikir ini jamaah semua, tim nggak ada. Tim nanti ya menyebar ya, jangan ngumpul jadi satu, ngerumpi kamu ya. Yang lain khusus dengerin Quran, kamu ngobrol, ya kamu yang harus diruqyah. Mencar juga, serikandinya juga di tempat perempuan, silakan. Kalau kurang timnya, yang laki juga bisa bantu pakai kaos tangan. Siapkan kaos tangannya. Kemudian juga dipantau ya. Nanti kalau misalnya ada yang muntah, biarkan dulu. Jangan pas muntah langsung kamu datang pukul-pukul. Ayo keluar. Wah, kamu yang kesurupan. Ya. Nanti khawatir yang sebelahnya kena juga karena lagi kondisi horor, dia takut ada bentakan dari kamu, ya jadinya kesurupannya menular, bisa terjadi seperti itu. Bisa membangkitkan jin yang dalam tubuhnya nanti. Kita penanganan secara santun, tapi maksimal insya Allah. Kemudian kalau nanti ada yang reaksi frontal, juga jangan berisik suaranya ya, sekiranya peserta yang lain itu nggak terganggu, karena nantinya bisa merusak konsentrasi juga atau bisa mengundang teriakan-teriakan peserta yang lain. Karena kalau ada ibu-ibu yang reaksi, itu ibu-ibu yang lain ikut-ikutan. Waduh, itu teriak-teriak, saya ikutan teriak-teriak, wah, latah ini. Baik, yang belum dapat plastik dikasih plastiknya ya. Kalau bisa, kalau ada tisu bagikan tisunya. Baik, udah siap semua? Akan dibacakan ruqyah oleh Ustadz Mukhlisin. Nanti jangan dibaca semua. Ya, ini garis-garis yang dibaca. Minum dulu. Udah siap semuanya? Baik. Nanti merem. Pas disuruh buka baru buka. Jangan ngintip ya. Ntar kalau ada yang ngintip tolong tim colok matanya ya. Baik, sekali lagi mendengarkan bacanya nggak usah diikutin. Kalau diikutin bukan ruqyah, istighosa itu. Dengarkan dan merem lalu niat semuanya di situ. Kemudian nanti kalau kita suruh pegang keningnya masing-masing. Kalau saya suruh pegang dada, pegang dadanya. Kalau saya suruh pegang perutnya masing-masing. Dan kalau saya suruh dorong ke atas. Diulang-ulang, dan kalau mau dimuntahkan di kantong plastik ya. Plastiknya disiapkan, dipegang, takutnya terbang. Bismillah. Silakan pejamkan mata semuanya.
Tutup matanya semua. Bismillah. Bismillah. Tutup mata semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نمس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نمس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نمس أو عين حاسد الله يشفيكم اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Pegang kening dengan telapak tangan kanan. Pegang keningnya dengan telapak tangan kanan, matanya tetap ditutup. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Pegang dadanya dengan telapak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pegang perut dengan telapak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dorong ke atas dari perut ke dada sampai tenggorokan, dorong ulang-ulang dari perut ke atas ke dada sampai tenggorokan, niat mengeluarkan semua penyakit, virus, gangguan yang negatif. Bismillah, niat mengeluarkan semua itu semua. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil zikir hatinya, kontrol diri, sambil zikir hati dan kontrol dirinya. Bismillah. Sambil zikir hati, fokus kepada Allah, kontrol diri. Keluar yang di perut dengan izin Allah, keluar yang di lambung dengan izin Allah, keluar yang di kepala, yang di tangan, yang di kaki, biiznillah. Yang menyebabkan penyakit vertigo keluar, yang menyebabkan penyakit lambung keluar, yang menyebabkan penyakit asma keluar dengan izin Allah. Sambil zikir hatinya, ada praktisi juga laki yang bantu perempuan ya, pakai sarung tangan. Sambil kontrol diri, zikir di hati. Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar.
Bismillah, Allahu Akbar. Zikir hatinya, fokus kepada Allah, fokus kepada Allah. Yang sudah ringan dan sudah enakan boleh buka matanya. Yang tidak ada reaksi, sudah ringan, nggak kenapa-kenapa, boleh buka mata. Yang masih bereaksi atau muntah bisa diteruskan dan dibantu sama tim. Bismillah. Suruh istighfar, panggil namanya, panggil namanya. Oh, bentar. Alhamdulillah. Bismillah. Ini yang perempuan ditenangi mentalnya ya. Yang muntah-muntahannya plastiknya dibungkus, jangan sampai tumpah. Kena vibrasi. Portal-portal kebuka, vibrasi. Ada tim yang nggak kerja atau nganggur, ini tutup botol. Asep bantu. Masya Allah. Di yang depan ada yang muntah, ini dibantu ini. Masya Allah. Baru muntah. Allah karim. Allah. Yang panas-panas masih ada itu, dibantu.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Hubungi panitia kalau yang ngambil air ya. Hubungi panitia, ini ada yang ngurusin air ini panitia, siapkan kardusnya, ada yang mau beli itu. Masih ada sesi berikutnya lagi, itu sesi olah hati. Nah, kardusnya itu mungkin buat nadain uangnya, kayak plastik nggak apa-apa. Kurang airnya kayaknya.
Baik, mohon tenang posisinya masing-masing. Yang sudah tenang, masih ada sesi kedua itu olah hati. Ada mungkin satu lagi tim di sini yang bagian sholawat diiringi olah hati nanti, munajat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad gitu. Mana ada yang bisa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam. Baik, mohon tenang semuanya. Mohon tenang. Nanti maksudnya iringi pakai sholawat, gantinya musik instrumen. Ya, nanti sholawat itu, tapi suaranya agak dikecilkan, biar munajatnya kedengaran. Ya. Hah? Piannya agak jauh. Jangan kenceng, jangan sama, tapi suaranya. Nah, posisi olah hati. Tisunya dibagikan lagi itu, 2 lembar. Karena olah hati. Baik, sesi yang kedua olah hati. Pean nanti dengarkan saja. Ulun membacakan munajat, muhasabah nafas, karena olah hati ini penting. Di antaranya munajat, muhasabah nafas, inkisarul gulub, pecah hati kepada Allah untuk hati kita ini lembut supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua penyakit kadang bersumber itu pangkalnya dari hati. Kalau hati sakit, mental sakit, jasad, pikiran sakit semuanya. Maka hati perlu dikuatkan dengan zikir, dengan munajat, dengan pasrah, dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil namanya, terus kalau bisa jinnya diislamkan. Jinnya diislamkan. Kalau jinnya mau masuk Islam, diislamkan. Saya minta waktunya 10 menit. Nggak usah diikutin sholawatnya ya, cukup direnungi biar nggak mengganggu konsentrasi yang lain. Baru nanti setelah itu diikuti bareng-bareng. Kalau saya
suruh ikuti bersama-sama, maka nanti ikutin bersama-sama sholawatnya. Baik, tutup matanya. Tutup matanya kembali, waktunya paling lama 10 menit atau 15 menit. Tutup matanya, pegang tisunya. Santri-santri, bismillah, tutup matanya. Ayo, jangan ada yang ngobrol. Santri tutup mata, kata Habib. Soundnya hidupkan, mic. Matanya ditutup santri, pejem. Tidak usah ngomong, diem. Tutup mata. Jangan ada yang buka kecuali disuruh buka. Baik, dengarkan saja, sholawatnya tidak bisa diikutin dulu, ya. Biar kami yang bersolawat dulu, nanti selesai munajat baru diikutin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hamba mengaku banyak dosa hidup di dunia ini. Ya Allah, telah banyak hamba menghabiskan usia di muka bumi ini. Hamba meyakini penuh dosa dan noda yang hamba lakukan. Telah banyak ibadah yang hamba lakukan, tetapi hamba yakin penuh cacat dari hamba dan kekurangan. Ya Rabb, cobaan ujian dalam hidup yang telah kau berikan kepada hamba, jadikan semua itu penghapus dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hamba mengaku banyak salah kepada kedua orang tua hamba. Yang sayang kepada hamba, yang perhatian kepada hamba, siang dan malam tanpa ingat lelah dan letih, bahkan lupa makan dan istirahat ketika merawat hamba kecil. Ya Rabb, hamba belum bisa membahagiakan kedua orang tua hamba. Justru hamba banyak menyakiti hati kedua orang tua hamba ya Allah. Sehatkan orang tua hamba ya Allah. Panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang tua hamba yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Sinari kuburan mereka dengan cahaya-Mu ya Allah. Jangan kau siksa mereka karena perbuatan dosa yang hamba lakukan di dunia ini. Ya Rabb,
istri hamba. Hamba banyak salah kepada istri hamba. Hamba banyak menodai kesetiaan istri hamba. Tapi istri hamba begitu sabar merawat anak-anak hamba, bahkan menutupi aib hamba dari orang lain sebagai suaminya. Hamba berkata kasar kepada istri hamba, ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang hamba lakukan kepada istri hamba. Ya Allah, hamba banyak salah kepada suami hamba yang berjuang keras untuk membahagiakan hamba dan anak-anak hamba. Hamba tidur nyenyak di rumah, tapi hamba tidak tahu suami hamba tidur tanpa kasur dan bantal. Kadang rela kelaparan hanya demi hamba kenyang dan anak-anak hamba bahagia. Kadang terluka, kadang jatuh, kadang hampir merenggut nyawa hanya demi membahagiakan hamba sebagai istri dan anak-anaknya di rumah. Tapi kadang-kadang hamba menuntut suami hamba, memaksakan suami bekerja dan lain sebagainya. Ya Rabb, ampuni dosa hamba kepada suami hamba. Ya Allah, putra-putri hamba, ya Rabb, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Kau jadikan mereka malapetaka buat hamba dunia dan akhirat. Ya Rabb, jangan jadikan mereka durhaka kepada kami. Jadikan anak-anak hamba pecinta ilmu, pecinta majlis, pecinta ulama. Jauhkan mereka dari segala fitnah akhir zaman. Jadikan putra-putri hamba kelak membahagiakan hamba, mengangkat derajat hamba kelak di akhirat, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Hamba masih berlumur dengan dosa. Hamba sudah jarang menyentuh Al-Quran, tapi hamba ingin sembuh dengan Al-Quran. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini ya Allah, panjangkan usia hamba masuki bulan Ramadan ini ya Allah. Beri kesempatan kepada hamba agar hamba merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Merasakan nikmatnya tarawih bersama keluarga hamba, dan seluruh anak-anak hamba ikut juga berjamaah tarawih, melihat pemandangan yang indah, sahur bersama orang-orang yang kami cintai, mengaji Al-Quran, menghadiri majlis ilmu. Ya Rabb, di sisa-sisa usia hamba, takdirkan hamba mendapatkan Lailatul Qadar. Bersihkan dosa-dosa hamba, jadikan termasuk orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Demikian juga keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, dan orang-orang yang terlibat berbuat dosa bersama kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Orang-orang yang mendolimi hamba, yang menyakiti hati hamba, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Beri mereka hidayat ya Rabb, karena mereka manusia seperti hamba yang juga tidak mau kena sakit dan disakiti. Berilah di hati mereka hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Saudara kami yang masih jauh dari-Mu ya Rabb, peluk hati mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Wafatkan hamba ya Allah dalam keadaan sujud kepadamu ya Rabb. Jangan Kau cabut nyawa hamba kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa hamba. Jangan Kau cabut nyawa hamba kecuali Kau telah terima taubat hamba ya Allah.
Jangan kau angkat roh kami dari dunia ini kecuali hamba telah membahagiakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sehatkan guru-guru hamba ya Rabb, agar kami senantiasa bisa mencium tangan mereka ya Rabb, agar kami senantiasa bisa memandang wajah teduh mereka ya Allah. Kami masih membutuhkan bimbingan mereka ya Rabb. Dan kumpulkan kami bersama guru-guru hamba yang soleh, bersama Nabi Muhammad ya Allah. Dan hadirkan ruh guru kami yang sudah meninggal dunia. Hadirkan ruh suci Nabi Muhammad di samping kami ketika kami sakaratul maut, memandang wajah kami, memegang tangan kami dan menuntut kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga tidaklah roh kami keluar dari dunia ini kecuali telah bersahadat ya Allah. Izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad meskipun dalam mimpi ya Rabb. Ya Allah, izinkan tangan hamba dapat mencium tangan mulia Nabi Muhammad kelak di akhirat. Takdirkan istri hamba, ibu hamba, putri hamba, saudari hamba dapat memandang wajah mulia Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, sebagai kamu, mana kau mudahkan kami melangkah ke majlis kebaikan ini, maka mudahkan kami kelak masuk ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita salawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah alaihi wasallam, syafaati kami ya Allah di hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad. Anugerahkan kami berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah. Anugerahkan kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini haduka safil mubarrad wirduna yawman nusuri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta satarul masawi wa mukilul asarati alimun
mustajibud da'awati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Rabbil Alamin. Untuk peserta yang reaksi-reaksi frontal ya, seperti jerit-jerit, kesurupan, nanti tim kami yang dicatat ya di buku namanya, alamatnya dan nomor teleponnya ya. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti jika sempat malam ini, jika tidak sempat maka nanti akan dibuat jadwal penanganan lanjutan, bisa nanti di sini atau kita datang ke rumah pasien gitu. Atau bagi yang lain yang merasa mungkin belum tuntas, masih nggak enak badannya, bisa juga menghubungi tim-tim kami yang pakai rompi ya, atau sama ketua-ketuanya ini di depan, nanti biar dicatat, nanti bisa diatur jadwalnya. Karena besok pagi kami masih ada acara khusus sesama praktisi sih, silatdah ya, pengukuhan juga sekaligus peresmian SK untuk pengurus PW se-Kalimantan Selatan. Ini menurut data yang ada pada kami, juga data yang ada pada PW, ketua PW ini provinsi. Kalau PB itu pusat, PW ini provinsi, PC itu kabupaten, PAC itu kecamatan. Kalau luar negeri itu PCI, KBRA. Itu data yang kami dapat ya, selain praktisi yang baru ini ada sekitar 1.700-an praktisi. Ya, 1.700 praktisi se-Kalimantan Selatan, dari mulai ya Banjarbaru ya, Banjarmasin, Banjar, Rantau, Tapin, Amuntai, Kandangan, Barabai, Balangan, Tanjung, Pirbongkang, Muara, Uyah. Itu sudah terisi dengan tim-tim kami KBRA. Jadi bisa nanti yang dekat di mana bisa, di Kalteng juga ada, di Kaltim juga ada, di Kalbar juga banyak. Se-Kalimantan sudah ada. Di luar pulau juga ada, di luar negara juga ada, Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan di Jeddah ada teman-teman kami di sana, di Qatar, Mesir, banyak lagi ya. Maka nanti bisa menghubungi tim kami untuk diatur jadwalnya, biar bisa mengikuti jadwalnya PEAN dan jadwalnya tim kami. Kalau ulun penanganan jarang di lokasi ya, jarang kecuali darurat, dan penanganan dengan ulun itu hanya di kantor pusat di Jawa Tengah. Yang sudah terdaftar itu banyak, ada yang dari Medan, Aceh, Papua, bahkan luar negeri juga ada yang sudah terdaftar, yang nanti akan ulun tangani setelah hari raya. Itu ditangani di rumah. Kalau butuh penanganan intensif maka kita sediakan penginapan ya, tempat, dan kita tangani sekiranya maksimal atau Allah kasih kesembuhan ya alhamdulillah. Tuh, karena kami juga ada tim medis juga.
maka bisa menghubungi tim kami nanti ya, karena besok pagi ini acaranya acaranya khusus tim KBRA. Bisa ngikut juga yang baru-baru boleh hadir di acara silaturahmi daerah untuk semua tim dan anggota seluruh Kalimantan Selatan akan hadir di tempat ini ya, di tempat ini acaranya ya. Kalau betul datanya 1.700 ya, yang hadir mungkin bisa lebih 1.000 gitu ya. Syukur-syukur nggak didatengin petugas. Ya, diharapkan pakai masker tim. Ya, pakai masker. Diharapkan pakai masker ya, tetap menjaga prokes. Ya, dan untuk yang menonton lewat streaming diharap praktisi se-Kalimantan Selatan bisa hadir ya, Masya Allah yang nonton ini ratusan sudah. Dan airnya nanti bisa diminumkan keluarga di rumah. Suaminya yang bandel, yang nakal, anaknya itu bisa dicampur tanpa pengetahuan mereka, itu bisa berdampak juga. Seperti yang Habib ceritakan tadi, airnya ini bisa menyatu dengan air yang sudah diruqyah sehingga tubuh berkeringat. Kadang-kadang minum air, bikin kopi meskipun pakai air ruqyah itu ngefek, karena di rumah ulun juga ada tamu itu ya pakai airnya air ruqyah. Maka ada tamu yang muntah, minum kopi, minum teh, udah biasa. Makanya ruang tamu ulun selalu sedia kantong plastik. Karena sering kejadian tamu-tamu yang habis ngeteh, habis ngopi muntah. Nah, padahal mereka nggak tahu itu air ruqyah. Nah, sering kayak gitu. Ya, kalau airnya habis, beli di mana? Di sini menyediakan. Di sini menyediakan. Misalnya pean nggak mau ngeruqyah sendiri, airnya ini kan bisa diruqyah dengan pean membaca sholawat, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiup airnya 3 kali. Itu sudah dengan keyakinan yang penuh di hati sudah jadi air ruqyah. Ya, bisa dipraktekkan itu ya. Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Diawali sebelumnya dengan sholawat 3 kali. Ya, sholawat 3 kali, Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, terus ditiup airnya. Itu sudah jadi air ruqyah. Betul-betul hatinya yakin dengan yang dibaca. Kalau dukun itu yakin dengan mantranya, sampai ngefek ke korbannya stroke, korbannya sakit-sakitan, korbannya lumpuh, bahkan korbannya ada yang meninggal dunia. Sampai Nabi disuruh berlindung dari tiupan-tiupan mereka. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan aku berlindung dari dukun-dukun yang niup-niup fil uqad, di tali-tali. Mereka baca bukan Al-Quran, mereka baca bukan zikir, mereka baca mantra-mantra dukun, mantra-mantra sihir, tapi ngefek ke korbannya. Kita punya mantra suci, kita punya mantra yang lebih mulia dari mereka, kenapa kita nggak yakin? Bahkan gunung bisa hancur lebur dengan bacaan itu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Quran yang aku amanatkan di gunung, maka gunung itu bisa hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran punya wibawah yang besar yang bisa ditakuti oleh dukun, apalagi sihir, apalagi dukun ya. Gunung aja takut, Masya Allah. Baik, demikian dari Al-Fakir dan juga beliau Sahibul Majlis Habib Ali bin Idrus Barakwan, juga Ustadz Ibnu Mubarak selaku Ketua PC Tanah Laut, dan juga sebagian pengurus PW di sini ada Ustadz Ridwan Shah, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Nanti bisa menghubungi tim kami ya, Ketua PW-nya baru datang nih, Ustadz Sobirin dari Amuntai, insyaallah ya, Ketua PW se-Kalimantan Selatan, Ustadz Sobirin ya, penanggung jawab praktisi se-Kalimantan Selatan. Insyaallah, barakallahu fiik.
ketua bukan? Ada ketua PW Kota Waringin Kalteng ya. Ada yang hadir juga dari Kalteng jauh-jauh. Masya Allah mau menghadiri Silatda besok dari Kalteng, dari mungkin Kaltim, Kalbarat Palan ini Silatdanya khusus selatan. Kalau se-Kalimantan, Pulau Kalimantan, Barat, Kaltim, Utara, terus Timur ya penuh, nggak cukup tempatnya. Ya. Kalau acara yang paling besar itu acaranya setiap tahun sekali. Cuma 2 tahun ini kita libur Silatnas. Silatnas itu seluruh praktisi se-Nusantara bahkan luar negeri. Ini ribuan yang datang. Laki perempuan. Laki tempatnya beda, perempuan tempatnya juga beda, dipisah. Tapi gedung yang muatnya itu sampai 10.000. Itu seluruh Nusantara. Kalau dikumpulkan semua banyak yang hadir ya, puluhan ribu bisa. Baik, ke siapa ini? Apa itu? Bonus? Ada bonus, kurang apa kamu? Udah hadir majelis gratis, dapat bonus gratis. Insya Allah. Oh, dapat makanan gratis, barokah insya Allah. Yang depan jangan lupa. Ya, ini dulu catat dulu. Ntar kita kalau langsung ditangani, ntar banyak yang minta. Repot kamu. Semuanya. Apalagi ada ulang nih. Masya Allah. Yang mau pulang silakan ya. Sudah dapat bingkisan. Tidak apa-apa, bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad.